Ayo, habis. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Palembang, Pak. Ya. Coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Palembangnya di mana? Palembang Talang Kelapa. Hah? Talang Kelapa. Di kota apa di desa? Kota, Pak. Oh iya. Coba ngomongnya pakai bahasa Palembang. Pertanyaannya pakai bahasa Palembang. Ya, aku ini dari Palembang, Pak. Nak nanya Pak Haji nih. Nanyo tuh tahu nanyo? Nyong-nyong. Memang aku kesini tadinya berat Pak Haji. Berat. Ya, berhubung bini nih maksa terus. Jadilah Pak, padahal saya tuh belum kerja. Lagi nganggur. Masa saya ikut istri, ayo. Saya bilang gitu. Yang ngajakin siapa? Istri saya. Ngomongnya gimana istri? Pakai bahasa Palembang. Ya aku nih mana nak ketemu Pak Haji ke Bogor sana. Jauh. Duit dah kata. Ongkos kurang ada. Sudah dia ngubungin anak nih kan. Anak di mana? Anak di Palembang. Sudah kerja kan. Terus sudah berangkat deh. Agak Brejo. Istilah Palembang Brejo kayak sudah nak balik. Ayo pakai bahasa Palembang aja biar yang dengerin agak bego gini ya. Ayo pakai bahasa Palembang. Jadi ya kami naik bis lah Pak Haji. Naik bus dari Palembang. Ya. Bus apa? Bus Agra. Agra Ya. Turunnya di mana? Turun di Bubulak. Bubulak Pak Haji. Oke. 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari? 1 hari bingung. 1 hari 1 malam Pak Haji. Bukan 1 malam 1 hari. Dia 1 hari 1 malam. Dari sana siang. Bapak kesini sama siapa? Sama istri Pak. Sama istri. Ya. Dari Palembang ke Bubulak naik Agra. Agra ya betul. Berapa tuh naik tuh berdua dari Palembang ke Bubulak? Berdua satu orang 390 jadi 780 Pak. 780. Ya. Nah di kapal udah nggak usah bayar lagi. Ya. Enggak. Kalau di tempat ini bayar Pak Haji, di lesehan bayar. Oh makan Dikasih 1 kali. 1 kali. Ya. Kalau di kapal di lesehan nggak bayar. Bayar itu. Oh bayar. Bayar berapa? Itu 1 orang kalau 10.000 Pak Haji. 10.000. Berdua 20 ya. Berdua 20. Ya. 300 berapa tadi ongkosnya 1 orang? 390. 390 tambah 20 410 berdua. Ya. Nyampe Bubulak, dari Bubulak ke sini naik motor atau naik Grab atau naik angkot? Naik angkot Pak Haji. Naik angkot 53. Ya. Ongkosnya berapa? 1 orang 15 dibayar 30 2 orang Pak Haji. Mau 30? Ya. Turunnya diberhentiin atau dijorokin? Ya kami nanya ke tukang angkot, supir angkot itu Pak Haji minta berhenti di tempat anak yatim Pak RDAY. Terus dituruninnya di mana? Ya udah turut aja kami jalan. Kata, nah ini udah sampai turun kami. Oh jadi RDAY terkenal tuh sama supir-supir angkot? Udah dikenal Pak ya. Udah terkenal? Ya, RDAY anak yatim, supir angkot pada apal? Apal Pak. Ya. Oh apal. Ya Pak Haji. Terus Bapak diantarin sampai sini? Ya. Apa yang tertarik Bapak jauh-jauh dari Palembang datang ke RDAY berdua dengan istri? Apa hajatnya? Apa yang bikin tertarik? Ya tertariknya tadinya istri saya ketarik Pak Haji. Hah? Ngelihat YouTube. Oh yang suka lihat istri? Istri yang pertama. Ketawa-ketawa apa senyum-senyum kalau nonton YouTube saya tuh istri? Tawa-tawa Pak, saya bingung di kamar kadang ngakak-ngakak. Istrinya? Oh, iya Pak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Nah. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya saya diamin aja Pak.
Terus bapak nggak nanya, kamu ketawa nonton apa atau apa gitu, nggak nanya? Saya intip aja Pak. Bapak intip. Iya, wah ini istri ini lihat YouTube, apa ini? Eh, Nah, saya ulang lagi sebentar itu, ulang lagi lihat. Lama-lama RDAY. RDAY. Iya, baru dia cerita. Terus? Nah, cerita, udah saya pertama itu cerita ya sepintas Pak Haji. Udah, terus selanjutnya agak lama, akhir-akhir ini agak lama dia cerita. Nah, jadi ada rasa tarik juga. Tertarik bapak? Iya. Sekarang ada pertanyaan apa? Coba jauh-jauh dari Palembang. Ya saya ini. Bapak pernah makan martabak harga Haji Rojak? Oh sering Pak. Sering? Iya. Bapak kenal gak sama cucunya Haji Rojak? Cucunya kalau salah nama Edi. Siapa lagi nama cucu-cucunya? Edi. Cucung-cucungnya? Oh cucungnya itu aduh siapa itu? Farhan kalau nggak salah Pak. Lupa saya. Ini salah satu sahabat dekatnya cucunya Haji Rojak. Namanya Haji Marco. Oh. Ya sahabatnya, tapi belum pernah makan martabak har Haji Rojak. Sekarang pertanyaannya apa coba? Ya saya tuh Pertanyaannya apa? punya alat ukur Pak ya. Saya alat ukur tuh kalau dia bekerja saya dapat uang Pak. Gampang. Bisa gak alat ukur bapak tiap malam dikerudungin pakai celana dalam bapak bekas pakai? Alat ukur Ya. dikerudungin pakai celana dalamnya bapak bekas pakai. Dilap tiap hari sambil bapak ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Banyak yang sewa, banyak yang sewa, banyak yang sewa. Tidak ditawar, tidak ditawar, tidak ditawar. Rame, 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 rame. Penghasilan saya 1 bulan 1 miliar. Ucapan adalah, nah itu nanti hasilnya di alat ukurnya itu. Bisa gak? Bisa Pak. Boleh pakai celana dalam bapak bekas pakai, boleh pakai celana dalam ibu bekas pakai. Digosok tiap hari kayak gosok lampu Aladin. Kalau dia keluar asap, bapak buru-buru lari. Ada lagi? Kalau istri yang ngerjain itu Istri yang ngerjain lebih manjur. oh, iya. Istri nggak boleh pakai celana dalam tiap hari, nggak boleh pakai BH tiap hari. Bapak juga tiap hari nggak pakai celana dalam. Nanti kalau dapat orderannya banyak, baru bapak pakai celana dalam lagi. Nanti tapi celana dalamnya dibalik, begitu. Bisa nggak pakai celana dalam bapak sementara sambil nunggu orderan? Bisa Pak. Bisa. Kalau keluar rumah juga Pak. Apa? Keluar rumah nggak pakai celana dalam juga? Nggak pakai celana dalam. Oh, bisa. Nggak pakai celana dalam keluar. Nanti gondal gandul, nanti dikalungin itunya. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau kerja ya supaya kerja terus gitu Pak Haji. Remes alat kelamin istri. Bapak remes alat kelamin istri, taruh di muka bapak. Banyak kerjaan, remes lagi. Banyak orderan, remes lagi alat kelamin. Banyak uang. 3 aja, banyak orderan, banyak kerjaan, banyak uang. Bapak yang remes alat kelamin istri. Bapak yang remes. Kalau istri diremes, matanya merem-melek, itu bisa cepat terkabul. Tapi kalau matanya melek, melotot, siap-siap masuk UGD. Bisa? Bisa Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. J, kasih duit J, 1 juta J buat ongkos pulang ke Palembang J. Nih, ambil 1 juta buat ongkos pulang ke Palembang. Nih, kasih 1 juta. Kasih 1 juta, 10 lembar. Nanti makan martabak har ya. Nah. Kamu udah pernah makan bener martabak har? Udah? Dulu masih muda makan. Enak. Oke, ini habis gue kasih duit, lo salaman sama cucunya no. Cucunya mirip kan? Salam sama cucunya tuh. Cucunya orang India.
Oh iya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Buat Bapak dan Ibu, kita bikin acara kayak gini setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai nanti jam 9. Sampai nanti jam 12. Kalau memang banyak ya dipanjangin lagi. Nah, kedua, saya bikin acara gini tiap hari dari jam 7 malam habis Isya sampai jam 9 malam. Tiap hari di bawah. Di bawah. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain bisa ijab kabul di kolam renang seperti Haji Marco. Nanti Bapak dan Ibu berenang, Ibu jagain anak yatim yang berenang, karena anak yatim kalau berenang lari-lari Ibu jagain. Nah, Bapak jagain ibu yatim yang netein anak yatim kurung, ya, dijagain supaya dia nggak berenang, ya. Kedua, ketiga, keempat, terakhir, saya lagi bikin sayembara. Saya maunya Bapak dan Ibu, ayo dong praktekin, nggak boleh dilanggar sifat 18. Nanti kan dapat hadiah satu orang 10 juta. Kalau yang 99 hari ini 100 juta. Emang Bapak dan Ibu nggak mau? Mau. Kenapa sih Pak Haji maksain? Biar Bapak dan Ibu nanti umroh kepilih, dampingin anak yatim umroh gratis. Laki-lakinya 200 orang, perempuannya 200 orang. Saya mau nganterinnya sampai selesai umroh. Bukan yang nganterin sampai bandara doang, saya nggak setuju. Kemarin banyak kan anak yatim berangkat umroh, Bapak dan Ibu nganterin cuma sampai bandara doang. Saya malu. Sampai bandara balik lagi. Sementara tetangga udah, Bapak mau kemana? Mau nganterin anak yatim umroh. Pikir tetangga kan Bapak dan Ibu sampai Mekah Madinah. Taunya pulang lagi. Jangan ya, nganterinnya sampai mana? Iya dong, makanya praktekin dong ilmunya RDA yang sifat 18. Godaannya sama siapa coba rata-rata? Anak, cucu, menantu, pasangan, adek, ya misan. Coba dilawan Bu. Sekarang pertanyaannya Pak, gede jengkel apa gede hajat? Nah jangan jengkel. Nih lagi pertanyaan kedua, gede komen apa gede hajat? Ya udah jangan komen. Kadang kita komen enggak tapi nggerutu. Sama enggak? Sama. Enggak boleh. Gede mikir apa gede hajat? Ya jangan mikir. Ini baru tanggal berapa? Oh sekarang 15. 14. Tanggal berapa sekarang? 15. Hah? 15. 16. Ini kebanyakan makan martabak har. Cucunya habis makan martabak har kebanyakan. Jadi gini Bu, Pak. Jadi gini. Jangan sampai nih tanggal 15 Bapak dan Ibu udah mikir gini, besok bayar listrik tanggal 20. Ya Allah, berapa sih bayar PAM, berapa sih bayar listrik? Tolong bayar listrik 1.200.000. Sekarang belum, bayar kontrakan. Sekarang bayar kontrakan berapa? Nah kan dapat dari RDAY kan 10 juta. Kan dapat dari RDAY kalau Bapak dan Ibu yang ikut programnya kan ada yang 100 juta. Kan kalau Ibu terkabul bisa cair 10 miliar. Apa artinya? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nggak mau tinggalin. Bisa? Latihan dulu Bapak dan Ibu. Kalau kita lomba apa namanya? Badminton, All England. Kan latihan dulu. Bulan puasa latihan, bulan Ramadan latih tanding. Nggak bisa juga Pak langsung ikut ke lomba kejuaraan, nggak bisa, latihan dulu. Nah coba Bapak dan Ibu latihan mulai sekarang. Latihan mandi jam 00. Supaya apa? Supaya kalau nanti Ibu nanti umroh bersama anak yatim, nggak malu-maluin. Anak yatimnya pada mandi mau ke masjid, Bapak dan Ibu nggak pada mandi. Ya kan Pak di sana pakai air panas dingin, pakai shower. Karena nggak biasa. Bisa? Latihan mandi. Nah, latihan senyum.
supaya bapak dan ibu apa-apa senyum. Nah, nanti kita berangkat haji visa furoda. Gratis. Harus. Saya maunya gratis. Apa aja gratis. Nggak ada bayar ya. Nah, coba praktekin. Bapak ibu jangan bilang ke keluarga dulu. Nanti keluarganya mencibir. Apaan itu ilmu apa aneh-aneh mandi jam 00. Nah, jangan ya. Jadi mandi jam 00 ini udah dipraktekin ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Salah satunya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Abah Anom. Jadi ibu kalau nggak percaya coba cek ke Tasikmalaya, namanya Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Abah Anom. Jam berapa dia mandinya? Jam 00. Udah dari dulu. Masa sekarang kita kaget kayaknya, hah, masuk jam 00 mandi nanti rematik. Ya nanti bapak dan ibu kelihatan blow on-nya. Janganlah malu-maluin, saya nggak mau. Mandi jam 00. Bonusnya orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit. Satu. Saldonya tidak akan di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Saldonya selalu di atas 1 miliar. Coba dulu. Tapi kan bapak dan ibu selalu alasan. Kan saya nggak kerja Pak Haji. Justru kita buktiin sama anak kita bahwa kita nggak kerja, duitnya di atas 1. Dan orang yang mandi jam 00 minimal mobilnya rata-rata Robicon. Itu. Ini kan bapak dan ibu enggak. Udah motornya cicilan, mobilnya cicilan, rumahnya cicilan. Terakhir suaminya cicilan. Semua cicilan. Besok arisan. Jadi mepet. Bapak dan ibu tahu gak kenapa kok bapak dan ibu cicilannya mepet? Habis cicilan ini bayar ini. Karena ibu tiap hari pakai BH-nya ketat. Celana dalamnya ketat. Bisa gak dikendorin? Seperti nenek-nenek kita zaman dulu. BH-nya kendor. Betul gak? Hah? Kalau gak kenceng gak enak. Aduh, ibu ganjel aja pakai itu kamera. Bu, ibu kan punya nenek, saya juga punya nenek. BH-nya ketat gak dia? Enggak. Bahkan dia cuma pakai kain jarik, dia nggak pakai celana dalam. Kalau kencing tinggal diangkat doang. Cur. Iya. BH-nya udah nggak usah dipakai lah, udah nggak usah dipakai. Bonusnya apa sih Pak Haji? Apa Pak Haji kasih bonus biar semangat? Ya udah, dapat berapa? 10 juta, 20 juta. Ya 10 juta aja ya, yang nggak pakai BH ya. Jadi besok yang datang kemari nggak pakai BH dapat 10 juta ya. Nah, taunya dari mana Pak Haji? Kalau ibu nggak pakai BH, taunya dari mana Pak Haji? Ya mesti diperiksa dulu. Ya, kasih lihat dulu Haji Marco. Beneran nih? Keker dulu keker. Enggak pakai tuh Pak Haji. Yang kelihatan cuma kawatnya doang. Jadi maunya saya, kita sepakat BH-nya dikendorin. Jangan kayak orang sekarang. Ibu lihat, sekarang BH-nya ketat. Mana? Cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, sia-sia. Nah iya, makanya coba dikendorin atau dilepas biar lega. Dulu Pak, Bu, maaf ya, nenek saya itu kalau naruh duit di tete, betul? Nah ibu bisa gak naruh duitnya di tete? Kalau memang ibu nggak pakai BH, tetenya di plakban. Atau ibu beli emas, emasnya digadein, nanti dompet emasnya buat taruh duit, taruh di tete. Zaman dulu kan kalau naruh duit di tete pakai apa? Pakai dompet emas, betul gak? Kok Pak Haji tahu? Ya kan tadi gue keker semua.
Ya dompet kecil ya. Pokoknya saya mau BH-nya nggak boleh ketat. Gimana caranya ibu yang atur sendiri? Ya nggak pakai boleh. Jadi kita besok yang nggak pakai dapat hadiah berapa? 10 juta. Yang nggak pakai celana dalam dapat hadiah berapa? 10 juta. Jadi sekali hadir dapat duit berapa? 20 juta. Setelah itu ibu nanti tidurnya sama embe. Oke, jadi kita sepakat ya. Setiap hari kita bikin acara kayak gini jam 7 malam sampai jam 21 malam di ruang pencerahan bawah. Jadi buat bapak dan ibu yang dari luar kota, aku pengen ketemu Pak Haji, ya udah atur jamnya. Nah kalau Sabtu kita bikin dari jam 7 sampai jam 12 di sini nih acaranya nih ya. Nanti bikin. Nah nanti bapak dan ibu jadwalin aja sempatnya hari apa. Ya oke. Terima kasih. Selamat sholat asar. Yang privat sedekah 10 juta langsung ke bawah. Saya ada di bawah ya. Yang privat sedekah 10 juta kita lanjut di bawah. Yang privat gabungan sedekah 2 juta kita ketemu di bawah. Bapak di bawah. Jadi hari ini ada sedekah 10 juta. Ada 9 orang, ada yang 2 juta, ada 18 orang. Di bawah nanti ketemu. Sampai ketemu lagi, uang bibit ambil di bawah. Udah disiapin sama panitia di bawah. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nggak ada salaman. Tidak hari ini pasti minggu depan. Yuk, langsung turun ke bawah.